Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini sedikit kita berbicara tentang hukum ziarah kubur dan tata caranya. Para jamaah yang dirahmati Allah, kita mungkin sudah sama mengetahui bahwa asal mulanya di awal Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang sahabat-sahabatnya, umat Islam pada saat itu, untuk berziarah kubur. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang sahabat-sahabatnya, umat Islam pada saat itu? Karena banyak kekhawatiran. Pertama, keyakinan sahabat-sahabatnya, umat Islam pada saat itu belum kuat karena masih awal dalam penyebaran agama. Yang kedua, dikhawatirkan masih teringat, masih terbawa-bawa dengan agama dan kepercayaan masa lalunya. Karena pada masa lalunya kuburan orang-orang soleh pada saat itu dijadikan sebagai sesembahan atau Tuhannya. Karena itulah awal-awalnya penyebaran agama Islam oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ziarah kubur itu dilarang oleh Rasulullah. Dilarang berarti diharamkan. Siapa yang berziarah kubur, maka dia termasuk orang yang berdosa. Tetapi setelah umat Islam sudah mapan tentang keimanan, pengetahuan keagamaan yang ditanamkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sudah bisa membedakan mana penyembahan kepada Allah dengan mana penyembahan kepada selain dari Allah. Sudah membedakan mana syirik dan mana tauhid. Maka disitulah Rasulullah memerintahkan para sahabat dan kaum muslimin pada saat itu untuk berziarah kubur. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha." Kata Rasulullah, dulu aku telah melarang kamu ziarah kubur. Tetapi sekarang, kata Rasulullah, maka ziarahlah. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para jamaah yang dirahmati Allah, jadi dahulu awal-awalnya Islam disebarluaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diharamkan untuk ziarah kubur. Tapi setelahnya, setelah mapan umat Islam, setelah mantap keimanan, maka Rasulullah menghalalkan untuk ziarah kubur, memubahkan untuk ziarah kubur. Nah, kemudian Rasulullah menganjurkan kepada para sahabatnya, umat Islam pada saat itu, untuk selalu berziarah kubur. Dan Rasulullah pun mencontoh-contohkan tentang ziarah kubur. Rasulullah sering ziarah kubur di kubur Baqi.
Para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi apa hukumnya ziarah kubur tersebut? Dulu memang haram, tapi sekarang menurut para ulama menyimpulkan dari hadis-hadis dan peristiwa tersebut, maka hukum ziarah kubur itu adalah sunnah. Sunnah maksudnya apabila dikerjakan, apabila kita ziarah kubur, maka kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau kita tidak ziarah kubur, maka itu tidak apa-apa. Tetapi kita tidak mendapatkan nilai pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang terbaik bagi kita adalah ziarah kubur. Karena ziarah kubur sudah disunahkan oleh agama kita. Para jamaah yang dirahmati Allah, di sini sudah jelas hukumnya bagi kita. Tetapi bagi para ulama tentang perempuan itu hukumnya ada dua. Kalau bagi perempuan atau wanita yang kuat mentalnya, ketika dia ziarah maka dia tidak pingsan, tidak menangis dan sebagainya, tidak meraung-raung, maka hukum ziarah kubur bagi wanita adalah sunnah, sama dengan laki-laki. Tetapi sebaliknya, bagi perempuan yang tidak sanggup untuk ziarah kubur, kalau dia ziarah kubur bisa pingsan, bisa meraung-raung, menangis yang melampaui batas, maka hukumnya menurut para ulama adalah makruh. Makruh itu maksudnya lebih baik ditinggalkan daripada dilakukan atau dikerjakan. Para jamaah yang dirahmati Allah. Lalu bagaimana cara kita berziarah kubur sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jadi Rasulullah mengajarkan untuk ziarah kubur itu tidak terikat, sangat bergantung kepada kita. Pertama yang diajarkan oleh Rasulullah, ketika kita akan ziarah kubur tentu diniatkan dengan baik, adalah untuk mencari nilai ibadah, mencari pelaksanaan apa yang diperintahkan oleh agama. Jadi berniat untuk menjalankan perintah-perintah agama. Nah, setelah kita masuk ke dalam lokasi pekuburan, maka kita memberikan salam. Ketika kita akan masuk, kita memberikan salam. Salah satu salamnya yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa ana insyaallahu bikum lahikun. Kalau dapat kita artikan, semoga kesejahteraan atas kaum muslimin penghuni kubur, dan saya jika Allah menghendaki akan menyusul kalian. Para jamaah yang dirahmati Allah, setelah itu kita duduk menghadap kiblat atau menghadap kubur tersebut. Maka berdoalah kita sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kehendak kita. Lebih baik ketika kita sudah berada di kubur, duduk di depan kubur tersebut, maka alangkah bagusnya kita baca ayat-ayat Al-Quran, zikir-zikir, salawat-salawat, kemudian kita hadiahkan kepada ahli kubur. Misalnya kita pandai membaca Al-Quran, bacalah. Di antaranya yang paling banyak kaum muslimin baca adalah surah Yasin. Kita baca surah Yasin, kemudian setelah itu
kita berdoa kepada Allah, ya Allah, sekiranya bacaan surah Yasinku itu mendapatkan pahala di sisimu ya Allah, maka kuhadiahkanlah kepada ahli kubur yang berada di depanku ini, atau disebut namanya. Insya Allah maka akan sampai, karena kita niatkan. Innamal a'malu binniyat. Segala amal perbuatan maka bergantung pada niatnya. Sah atau tidak bergantung pada niatnya. Kalau kita meniatkan untuk menghadiahkan pahala dari bacaan kita itu, maka akan mendapatkan pahala dan akan diterima oleh ahli kubur. Kalau kita misalnya bisa bertahlilan, seperti tahlilnya orang memperingati kematian, hari pertama sampai ke-7, ke-40 umpama 100, maka sama tahlilnya. Kita tahlil, pertama kita membaca surah Yasin, yang kedua kita tahlilan. Setelah itu kita berdoa kepada Allah untuk keampunan ahli kubur yang kita ziarahi. Nah, inilah tentu kalau demikian yang kita lakukan, maka kita mendapatkan nilai pahala dan bermanfaat pula bagi ahli kubur yang kita ziarahi. Maka tentu jauh daripada syirik dan bid'ah. Para jamaah yang dirahmati Allah, hanya ini yang dapat kita sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.